يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Maka ekspresi kebahagiaan kita tersebut bisa diungkapkan dengan perbuatan dan juga dengan amalan. Kadang-kadang kita akan memberikan hadiah karena kita bahagia. Kadang-kadang kita akan melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan karena kita bahagia. Nah, ketika itu pula lah ibunda kita Aisyah memanfaatkan momen kebahagiaan Nabi SAW untuk meminta sesuatu kepadanya. Namun ketahuilah ikhwatal Islam, permintaan ibunda kita Aisyah berbeda dengan permintaan yang lainnya. Apa yang diminta oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Apakah beliau meminta dunia kepada baginda Nabi yang mulia? Apakah ibunda kita Aisyah meminta harta kepada Rasulullah SAW? Ternyata tidak. Yang diminta oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada suaminya, kepada nabinya adalah sebuah kalimat yang menunjukkan bagaimana kualitas ibunda kita Aisyah. Ibunda kita Aisyah menyebutkan, "Ud'ullah li." Ya Rasulullah, doakan diriku. Mendengarkan permintaan ibunda kita Aisyah, tentunya Nabi SAW tidak mungkin menolak permintaannya. Permintaan seorang istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, Rasulullah SAW langsung mengangkat kedua tangannya, bermohon, berdoa kepada Allah, berdoa dengan doa yang panjang. Dan di antara doa Nabi SAW, "Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang pernah dia lakukan, ampunkan dosa yang akan dia lakukan." Sebuah doa yang sangat indah. Kemudian setelah Nabi SAW selesai berdoa, maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentunya bahagia dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Karena memang Nabi berdoa kepada Allah di sampingnya, di dalam rumahnya. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai berdoa, Nabi melihat kepada ibunda kita Aisyah. Kemudian melihat dalam keadaan tersenyum. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, "Ayasurruki du'ai?" Wahai Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doa yang tadi aku panjatkan kepada Allah? Siapa yang tidak bahagia kalau Nabi mendoakan dirinya? Jangankan Nabi, kalau orang tua kita saja yang mendoakan diri kita, ada seorang ulama yang mendoakan diri kita, seorang ustaz yang mendoakan diri kita, seorang kiai yang mendoakan diri kita, maka kita akan bahagia, bahagia yang luar biasa. Dan ini Nabi SAW yang mendoakan dirinya. Maka dikala Nabi bertanya, "Ayasurruki du'ai?" Apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu? Maka apa jawaban Rasulullah atau jawaban ibunda kita Aisyah? "Na'am, iya ya Rasulullah. Dan bagaimana pula aku tidak bahagia ketika engkau mendoakan diriku agar Allah ampunkan semua dosa dan kesalahanku." Kemudian hadis ini ikhwatul Islam tidak sampai di sini saja. Hadis ini ada sambungannya. Yang mana apabila kita mengetahui apa sambungannya, dari situlah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Bil mu'minina raufur rahim." Nabi SAW adalah orang yang paling sayang kepada orang-orang mukmin, artinya sayang kepada umatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wahai Aisyah, ketahuilah, doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, maka itu jugalah doa yang selalu aku panjatkan kepada Allah setiap hari untuk umat-umatku." Artinya apa ikhwatul Islam? Nabi SAW tidak pernah lupa berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa umatnya. Tiada hari yang dilewati oleh Nabi kecuali ada doa di sana. Kita saja kadang-kadang mendoakan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita lupa mengucapkan Allahumma ufirli. Nabi SAW tidak pernah lupa kepada diri kita. Maka dalam bentuk kita tidak boleh melupakan Rasulullah SAW. Di antara salah satu bentuknya, jangan pernah kita mengharamkan diri kita untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah kembali memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan tentang sejarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terutama di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah.
Dan kemarin kita telah menyebutkan ke kota Islam, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah ingin membangun Masjid Nabawi. Namun poin penting yang ingin kami sampaikan, kota Madinah dahulu kalanya yang kemarin kita menyebutkan artinya atau namanya adalah Yathrib. Kota Madinah sebelumnya dinamakan dengan Yathrib, dan kita tidak boleh lagi menamakan Madinah dengan Yathrib. Siapa yang tahu alasannya kenapa tidak? Yang umurnya 50 tahun ke atas. Siapa yang bisa menjawab kenapa Madinah tidak boleh lagi dinamakan dengan Yathrib? Sepertinya Bapak kita ya. Baik, silakan. Yathrib bermakna celaka. Yathrib bermakna Celaka. apa buktinya? Apa dalilnya? Perkataan Nabi Yusuf kepada apa perkataan Nabi Yusuf kepada saudaranya? Ala la tasriba alaikum al-yawm. Apa arti la tasrib? Tidak ada celaan. Masya Allah. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Yang buku warna apa nih Pak? Warna kuning atau warna? Baik, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Ikhwatal Islam, kita tidak boleh lagi menamakan Madinah dengan Yathrib, karena memang dulu Yathrib itu sebagaimana yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah, min auba'i Abdillah, kota yang penuh dengan wabah penyakit. Jadi kota Madinah bukan tempat yang diinginkan oleh orang-orang untuk tinggal di dalamnya, karena memang Madinah itu adalah sarang wabah penyakit di sana, sesuai dengan namanya Yathrib. Makanya ibunda kita Aisyah menyebutkan auba'u Abdillah, kota Yathrib dahulu kala sebelum Nabi SAW datang ke sini adalah kota yang paling banyak wabah penyakitnya. Bahkan dikala para sahabat Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka mereka mendapatkan wabah tersebut. Banyak di antara mereka yang tidak bisa menahan atau tidak tahan tinggal di dalam kota Madinah. Seperti misalnya sahabat-sahabat yang lain, ada di antara mereka yang sakit, yang demam, karena memang kota wabah dan tidak cocok dengan orang-orang yang datang ke kota Madinah, terutama mereka yang berasal dari Makkah Al-Mukarramah. Dan kita tahu ikhwatul Islam, rata-rata mereka yang hijrah ke kota Madinah adalah sahabat yang berasal dari Makkah Al-Mukarramah. Makkah adalah daerah yang berbeda dengan Madinah. Madinah berbeda dengan Makkah. Makanya orang-orang yang ada di Madinah, baik mereka yang tinggal di dalamnya atau mereka yang berziarah ke sana, apa kata Rasulullah SAW? Tidak satu pun yang sabar tinggal di kota Madinah kecuali aku yang akan menjadi saksi bagi dirinya, atau aku akan memberikan syafaat kepadanya di hari akhirat kelak. Mengapa demikian? Berarti kota Madinah ada sesuatu di sana yang mana membuat orang yang datang ke kota Madinah harus sabar, dan mereka wajib mendahulukan kesabaran di sana. Karena memang kota Madinah dahulunya ikhwatul Islam, sebagaimana disebutkan oleh ibunda kita Aisyah, kota yang penuh dengan wabah penyakit. Kemudian para sahabat mereka sakit, tinggal di kota Madinah, mereka tidak betah tinggal di sana. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Nabi pun berdoa kepada Allah, ya Allah, pindahkan wabah yang ada di Madinah ke tempat yang lainnya, atau ke sebuah tempat yang bernama Juhfah. Nanti kalau seandainya kita safar dari Madinah menuju Mekah, hampir kurang lebih 150 atau 100 meter di sana ada sebuah daerah yang bernama Juhfah. Nah, itulah doa Nabi SAW, wabah yang ada di sini dipindahkan ke sana. Karena memang daerah di sana tidak ada penghuninya. Sedangkan Madinah banyak penghuninya, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu apa kata Rasulullah? Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Sebuah doa yang dianjurkan bagi kaum muslimin setiap kali mereka masuk ke kota Madinah, mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma habbib ilaina al-Madinah. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami untuk kota Madinah, kahubbina Makkah, sebagaimana kami mencintai kota Makkah, au asyad, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Dan itu merupakan di antara doa Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, umirtu biqaryatin ta'kul qura yaquluna laha Yathrib wa hiya al-Madinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan diriku untuk hijrah ke sebuah daerah yang bernama Al-Madinah. Di antara salah satu sifatnya ta'kul qura, yaitu sebuah kota yang akan memakan kota-kota yang lainnya.
dari hadis Nabi ini, maka dinamakan kota Madinah dengan Akalatul Qura. Dan selalu kami menyebutkan Madinah punya banyak sekali nama, lebih daripada 94 nama. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Akalatul Qura atau Akalatul Buldan, sebagaimana hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa kota Madinah akan memakan kota-kota yang ada di sekitarnya. Apa maknanya? Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Kemudian yaquluna laha Yasrib. Mereka menamakan kota tersebut adalah Yasrib. Artinya bukan kita kaum muslimin yang menamakannya, tapi mereka yaquluna laha. Mereka menamakan daerah tersebut dengan Yasrib. Wahia, dan yang sebenarnya kata Nabi SAW Al-Madinah. Nama yang sebenarnya adalah kota Al-Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW sampai di Madinah, dan kemarin kita telah menyebutkan bagaimana perjalanan Nabi SAW. Sesampainya di Madinah, Nabi SAW ingin membangun sebuah masjid. Kemudian Nabi SAW membelinya. Abu Bakar yang diperintahkan untuk membelinya. Kemudian tempat masjid yang akan dibangun oleh Nabi SAW awalnya adalah tempat dikuburkan orang-orang musyrikun. Kemudian tempat dijemurnya pohon korma atau buah korma. Kemudian tempat yang tidak terurus lagi. Kemudian setelah dibersihkan ikhwatul Islam, maka setelah itulah Rasulullah SAW pun berbondong-bondong bersama para sahabatnya membangun masjid yang mulia sambil mengucapkan Allahumma innal ajra ajral akhirah farham al-ansar wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya kebaikan pahala adalah pahala dari sisimu. Ya Allah, berikanlah kasih sayang, rahmat, taufik dan hidayah kepada orang-orang Ansar dan juga kepada orang-orang Muhajirin yang mana mereka berbondong-bondong membangun masjid Rasulullah SAW. Di saat itulah ikhwatul Islam, maka kaum muslimin mulai membangun masjid bersama Rasulullah SAW yang kurang lebih menghabiskan waktu 12 hari 12 malam lamanya. Kemudian dikala Masjid Nabawi dibangun, karena masjid ini dibangun di ikhwatul Islam, masjid yang sangat sederhana, hanya dibuat dinding tanpa ada atapnya, kecuali atap yang ada di bagian depan dan atap yang ada di bagian belakang. Kemudian panjang masjid yang dibangun oleh Nabi SAW, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, terutama mereka yang membahas tentang sejarah, dan ini merupakan perkataan yang paling dekat dibandingkan dengan ungkapan-ungkapan yang lainnya, adalah kurang lebih 70 hasta. Kemudian lebarnya adalah 60 hasta atau 35 kali 30. Itulah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, setelah selesai dibangun masjid Rasulullah SAW, maka ada di antara keutamaan yang luar biasa yang akan kita membahas tentang masalah ini adalah hadis yang sangat mulia. Hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan kepada kita bersama, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Sesungguhnya di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Nah, kita akan membahas tentang hadis yang mulia ini ikhwatul Islam, karena memang ini merupakan di antara pembahasan yang diinginkan oleh seluruh kaum muslimin, terutama dikala mereka datang ke kota Madinah, bisa berada di dalam mimbar atau berada di dalam raudhah yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma baina baiti, di antara rumahku. Kemarin kita telah menjelaskan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi, yang dimaksud dengan rumah Nabi, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rumah yang banyak di kota Madinah. Di kota Madinah, kira-kira berapa jumlah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tahu berapa jumlah rumah Nabi? 6 atau 7? Berapa? 9 atau? Betul? Pasti? Baik, Masya Allah, silakan. Barakallahu fiik, Allah jazaka khairan. Syukran ya, barakallahu fiik. Nanti dibaca ya? Masya Allah, 9 atau 11. Walau jawabannya salah ya. Baik, ikhwatul Islam. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, berapa jumlahnya? 9 kurang 1. 8. Dia mengatakan 9 atau 11 karena memang istri Nabi 9 atau 11 sebenarnya benar tapi salah. Itu saja muskilahnya. Nah, rumah Nabi SAW di kota Madinah ada 8. Istri Nabi jumlahnya 11 orang. Kemudian 2 meninggal. Yang pertama Ibunda Khadijah, yang kedua adalah Zainab. Tersisa 9 orang.
Nah, 9 orang ini, 8 di antaranya itu adalah rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di samping masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada satu yang tidak, yaitu yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Sehingga rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih jumlahnya 8 yang ada di samping masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini Nabi menyebutkan ma baina baiti, di antara rumahku, rumah yang mana? Dan kita tahu jawabannya. Tidak lain tidak bukan adalah rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW menyebutkan ma baina baiti, di antara rumahku dan rumah ibunda kita Aisyah yang berada di bagian pertama kali di bagian belakang Masjid Nabawi SAW, di bagian kanan belakang Masjid Nabawi SAW. Kemudian kemarin kita menyebutkan perpindahan kiblat 16 bulan lamanya atau 17 bulan lamanya Nabi berada di kota Madinah, maka baru kiblat berputar dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian rumah yang tadi berada di bagian belakang, maka berubah posisinya menjadi bagian depan masjid Rasulullah, bagian kirinya. Dan disitulah rumah ibunda kita Aisyah dan juga rumah istri Nabi yang lainnya. Ada rumah ibunda kita Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, bahkan juga rumah Fatimah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Artinya rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sana. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dengan arti kata bahwa rumah ibunda kita Aisyah bukan bagian daripada masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita contohkan di ikhwatul Islam. Misalnya kita contohkan antara dua kitab ini. Di antara kitab ini dengan kitab yang berwarna kuning adalah buku. Apakah kitab ini dengan kitab ini masuk di antaranya atau masuk di dalamnya? Kita menyebutkan di antara satu ini, buku ini dengan buku ini ada buku. Apakah kedua kitab ini masuk ke dalam bagian buku? Di antara rumahku dan mimbarku, apakah rumah Nabi SAW masuk di dalamnya? Artinya apa ikhwatul Islam? Berarti rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tidak masuk ke dalam bagian masjid Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW menyebutkan ma baina. Ma baina itu apa artinya? Di antara. Berarti yang mengantara keduanya, di antara tersebut, maka rumah dan mimbar tidak termasuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nabi hanya menyebutkan batasannya. Ma baina baiti wa mimbari, di antara rumahku, rumah ibunda kita Aisyah, wa mimbari, dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Artinya apa ikhwatul Islam? Nabi SAW memberikan batasan. Sehingga masjid yang tadi dibangun oleh Nabi SAW ukurannya 35, tidak semua masjid yang dibangun oleh Nabi itu adalah bagian daripada raudhah. Bisa dipahami? Masjid yang dibangun oleh Nabi SAW berapa panjangnya? 35. Berapa lebarnya? 30. Kalau seandainya semua masjid yang dibangun oleh Nabi SAW adalah bagian daripada taman di antara taman-taman surga, tidak ada gunanya Nabi SAW menyebutkan hadis ini. Nabi menyebutkan ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku. Apa gunanya kalau semua masjid itu adalah bagian daripada raudhah? Artinya raudhah itu memiliki batasan-batasan yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia, dan bukan semua masjid yang dibangun oleh Nabi SAW itu bagian daripada raudhah. Karena Nabi memberikan batasan. Mana batasannya? Di antara rumah ibunda kita Aisyah. Kemudian di mana lagi? Di antara mimbar Nabi SAW. Nah, mimbar ini ikhwatul Islam, biasanya mimbar itu tidak mungkin berada di bagian ujung masjid. Paling tidak dia ada di tengah atau agak ke samping. Artinya itu adalah mimbar Rasulullah SAW. Makanya sekarang kita lihat ikhwatul Islam, raudhah itu tidak terlalu panjang sebagaimana masjid Rasulullah SAW. Artinya raudhah berada di bagian Masjid Nabawi, dan bukan semua Masjid Nabawi bagian daripada raudhah. Kemudian ikhwatul Islam, rumah telah kita jelaskan, yaitu rumah ibunda kita Aisyah. Sedangkan mimbar Rasulullah SAW ini ikhwatul Islam punya cerita yang sangat indah. Semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Cerita yang selalu kami sebutkan. Pertama kali Nabi SAW datang ke kota Madinah membangun Masjid Nabawi, Nabi tidak ada mimbarnya. Nabi biasanya setiap kali Nabi berceramah, berkhutbah, Nabi SAW memegang pohon korma yang dijadikan sebagai tiang masjid. Karena memang tiang Masjid Nabawi dikala dibangun oleh Nabi dan para sahabatnya, tiangnya adalah pohon korma. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW selalu berkhutbah, berceramah di sana, Nabi SAW kadang-kadang berkhutbah sangat lama.
kadang-kadang berceramah sangat lama, sehingga diperhatikan oleh sebahagian para sahabat dan juga sahabiyat. Maka ada yang menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Ada yang menyebutkan Nabi yang meminta, ada lagi yang menyebutkan Nabi ditawarkan untuknya. Ada salah seorang wanita yang berasal dari Ansar, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, maukah aku buatkan mimbar untukmu?" Maka Nabi SAW mengatakan iya. Kemudian setelah mimbar ini dibuatkan untuk Nabi SAW, maka Nabi mulai berkhutbah dan berceramah di atas mimbar, tidak lagi menyentuh atau memegang pohon kurma yang tadi biasa dipegang oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini ikhwatul Islam, pertama kali mimbar dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian Nabi SAW ingin naik di atas mimbarnya. Maka di saat itulah Nabi dan semua para sahabat mereka mendengarkan ada tangisan. Ada yang menyebutkan ibarat tangisan bayi yang ditinggal oleh ibunya. Ada yang menyebutkan suaranya seperti suara, intinya suara yang keras. Dan mereka tahu dari mana asal suara ini. Asal suara itu bersumber dari pohon kurma yang tadi biasa dipegang oleh Rasulullah SAW. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena pohon kurma ini dia sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Padahal dia benda mati. Tiang masjid, pohon kurma yang sudah ditebang tidak ada lagi nyawanya. Tapi dia menangis karena mulai ditinggal oleh Nabi SAW. Sebelum ada mimbar, seolah-olah mimbar ini adalah saingannya. Sebelum ada mimbar, dia dipegang oleh Rasulullah SAW. Setelah ada mimbar, Nabi SAW tidak lagi memegangnya, sehingga dia menangis sejadi-jadinya, ibarat seorang anak yang ditinggal oleh ibunya. Maka dikala menangis, dan tangisan itu didengarkan oleh semua sahabat yang ada di dalam Masjid Nabawi, maka Nabi yang tadi sudah naik ke atas mimbar kembali turun. Nabi SAW turun, kemudian menghampiri pohon kurma yang biasa dipegang oleh Nabi SAW, kemudian kembali disentuh oleh Rasulullah SAW. Setelah disentuh oleh Nabi, dirangkul oleh Nabi SAW, maka suara itu mulai hilang, perlahan-perlahan sudah mulai hilang, kemudian hilang suara tersebut. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, kalau seandainya aku tidak melakukan yang demikian, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Artinya apa? Tidak bisa berpisah dengan Rasulullah SAW. Begitulah cintanya pohon kurma kepada Nabi SAW. Dan yang cinta kepada Nabi SAW banyak sekali ikhwatul Islam. Bukan hanya manusia yang cinta kepada Nabi, bahkan benda mati pun cinta kepada Nabi SAW. Tidakkah kita tahu sebuah batu kerikil yang ada di kota Mekah? Nabi menyebutkan, sebelum aku diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, ada batu kerikil yang selalu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, selalu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Padahal itu adalah batu benda mati, tapi selalu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Artinya banyak yang cinta kepada Nabi SAW. Makanya saingan kita untuk mencintai Nabi SAW sangatlah banyak. Dan ketika kita mencintai Nabi SAW, bukan berarti Nabi butuh kepada cinta yang kita berikan, tidak. Tapi kita yang butuh kepada cinta untuk mencintai Nabi SAW. Karena kalau kita tidak mencintai Nabi, tidak masalah bagi Nabi SAW. Yang mencintai Nabi banyak sekali. Benda hidup, benda mati, semuanya mencintai Rasulullah SAW. Kemudian dikala kita mencintai Nabi, ternyata yang butuh kepada cinta tersebut adalah kita, bukan Nabi SAW. Makanya ikhwatul Islam, mimbar itu mengungkapkan perasaannya kepada Rasulullah SAW, atau pohon kurma yang tadi ditinggal oleh Nabi mengungkapkan perasaannya. Dia menangis sampai Nabi SAW kembali memegangnya, menyentuhnya, merangkulnya. Kemudian suaranya hilang. Setelahnya baru Nabi SAW berkhutbah di atas mimbarnya. Nah, mimbar ini adalah mimbar yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kemudian ikhwatul Islam, taman surga, mengapa disebutkan dengan taman surga? Apa makna yang ada di dalamnya? Para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang datang ke kota Madinah, yang mana untuk masuk ke dalam raudhah tidak sama dengan dahulu kala. Dahulu, dikala kita ingin masuk ke dalam raudhah, setiap hari kita bisa masuk beribadah di dalam raudhah. Kalau sekarang ikhwatul Islam, kesempatan kita mungkin hanya satu kali saja. Sekali perjalanan, maka sekali kita bisa masuk ke raudhah. Dan apabila kita mengetahui bagaimana keutamaan yang ada di raudhah, akan membuat kita semangat dan termotivasi. Raudhah disebut dengan raudhah ikhwatul Islam. Yang pertama, kenapa disebut dengan raudhatun min riyadil jannah? Taman di antara taman-taman surga.
Karena apabila seseorang bisa beribadah di dalamnya, ibadah apa saja, karena di dalam taman surga atau di raudhah yang ada di Masjid Rasulullah SAW tidak dikhususkan ibadah tertentu. Boleh kita sholat silahkan, kalau kita mengaji juga silahkan, kalau kita berdoa juga silahkan, kalau kita berzikir juga silahkan. Intinya lakukan kebaikan selama kita berada di dalamnya. Walaupun kebaikan yang paling mulia adalah melakukan ibadah salat. Kemudian dikala kita berada di raudhah dan bisa beribadah di raudhah, maka raudhah disebut dengan raudhah karena setiap orang yang beribadah di dalamnya, maka seolah-olah dengan ibadah tersebut mengantarkan dia ke raudhah yang sesungguhnya. Artinya itu adalah taman surga yang ada di dunia. Dengan kita bisa beribadah di dalamnya, maka seolah-olah bisa mengantarkan kita ke taman surga yang sesungguhnya. Itu merupakan perkataan yang pertama disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, ikhwatul Islam, ketika kita berada di raudhah, karena kaum muslimin harus tahu, raudhah itu tidak ada hubungannya dengan ibadah haji dan ibadah umrah. Bahkan jangankan raudhah, apabila ada orang yang melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, kemudian mereka tidak datang ke kota Madinah, apakah hajinya sah atau umrahnya sah? Sah atau tidak? Karena Madinah tidak ada hubungannya dengan ibadah haji dan umrah. Tapi kalau ada di antara kita yang datang melaksanakan ibadah haji dan umrah, kemudian dia tidak datang ke kota Madinah, bagaimana perasaannya? Seolah-olah ada sesuatu yang kurang. Walaupun Madinah bukan wajib haji, bukan wajib umrah, bahkan sunat pun tidak. Karena kalau kita datang ke Makkah Al-Mukarramah, kemudian kita langsung pulang, tidak datang ke kota Madinah, maka ibadah kita tetap sah. Tapi ingat ikhwatul Islam, tidak ada satupun kaum muslimin yang ada di dunia kecuali di dalam hatinya akan ada yang membawanya menuju kota Madinah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Nah, begitu juga dengan raudhah. Begitu juga dengan raudhah, ikhwatul Islam. Raudhah itu tidak pernah menjadi wajib hukumnya. Tapi kaum muslimin, apabila mereka datang ke kota Madinah, kemudian belum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam raudhah, seolah-olah ada sesuatu yang kurang belum mereka lakukan. Sehingga dengan kita datang ke raudhah akan membuat hati kita tenang, akan membuat hati kita nyaman. Maka disebut dengan raudhatun min riyadhil jannah, taman di antara taman-taman surga. Itu merupakan di antara perkataan yang kedua, kenapa disebut dengan taman-taman surga. Kemudian yang ketiga, ikhwatul Islam, mengapa raudhah disebut dengan raudhah? Raudhah itu adalah benda yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga yang sesungguhnya, kemudian diturunkan ke bumi. Sebagaimana Makkah Al-Mukarramah dia punya Hajar Aswad, maka Madinah dia punya raudhah, dan kedua-duanya sama-sama berasal dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Makkah Al-Mukarramah ada Hajar Aswad, Hajar Aswad itu ikhwatul Islam adalah sebuah batu yang berwarna putih ibarat salju dahulu kala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan nanti akan dikembalikan ke surga. Kemudian dikala dikembalikan ke surga, maka Allah akan memberikan untuknya mata dan telinga. Kemudian dengan mata dan telinga tersebut, dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang menyentuhnya, setiap yang menciumnya, maka dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, fulan bin fulan dulu dia menciumku di dunia." Maka wajar kalau seandainya dikala kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah, kemudian kita melihat bagaimana orang berebutan untuk mencium Hajar Aswad, itu sesuatu yang wajar. Karena Hajar Aswad itu akan nanti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada matanya, ada telinganya, akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang yang menyentuhnya atau memegangnya. Maka dikala kita berada di Ka'bah Al-Musyarrafah ikhwatul Islam, ada beberapa kemungkinan yang kita lakukan. Yang pertama kali kita akan melakukan ibadah umrah. Yang pertama kali dianjurkan bagi kita melakukannya adalah memegang Hajar Aswad, kalau kita bisa melakukannya. Kalau kita tidak bisa melakukannya, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menciumnya. Kalau kita tidak bisa menciumnya, adalah mencium benda yang memegang dan menyentuh Hajar Aswad tersebut. Seperti misalnya kita ingin menghampiri Hajar Aswad, kemudian kita tidak bisa melakukannya karena berdesak-desakan, kemudian kita bisa memegangnya. Jika kita memegang Hajar Aswad, maka kita cium benda yang tadi menyentuh Hajar Aswad. Seperti tangan kita bisa menyentuh Hajar Aswad, kemudian kita cium tangan kita, baru kita cium. Kalau juga tidak bisa, maka kemungkinan yang ketiga adalah dengan memberikan isyarat. Itu adalah kemungkinan yang bisa kita lakukan, dan harus kita paskan posisinya. Yang pertama, mencium Hajar Aswad. Yang kedua, mencium sesuatu yang menyentuh Hajar Aswad. Yang ketiga, memberikan isyarat. Makanya kalau kita tidak bisa memungkinkan
Alternatif yang pertama, yang kedua, tinggal memberikan isyarat. Dikala kita memberikan isyarat, apakah dianjurkan bagi kita untuk mencium tangan kita? Dikala kita mengucapkan pertama kali Bismillah, ya Allahu Akbar, kemudian kita mencium tangan kita, apakah dianjurkan yang demikian? Tidak, dianjurkan mencium tangan kalau tangan kita ini menyentuh Hajar Aswad. Bukan hanya tangan, apapun yang menyentuhnya. Misalnya ada pakaian yang menyentuh Hajar Aswad, maka kita cium pakaian tersebut. Intinya cium sesuatu yang menyentuh Hajar Aswad. Itulah diantara yang diinginkan atau yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau seandainya Makkah memiliki Hajar Aswad, maka Madinah memiliki Raudhah, sama-sama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Benda itu benda yang berasal dari surga, maka disebut dengan Raudhah min Riyadul Jannah, taman di antara taman-taman surga. Itu adalah pendapat yang ketiga disebutkan oleh para ulama. Yang keempat, ikhwatul Islam, kenapa Raudhah disebut dengan Raudhah? Raudhah disebut dengan Raudhah karena nanti dikala terjadi hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya dan Allah akan betul-betul menjadikan dia sebagai taman di antara taman-taman surga yang sesungguhnya. Sehingga setiap kaum muslimin ketika mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah di dalamnya, tempat itu akan diangkat menjadi taman surga yang sesungguhnya. Maka berbahagialah mereka-mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beribadah di taman-taman surga yang ada di dunia. Karena tidak satupun yang diikat dengan surga, kecuali itu adalah di antara jalan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga yang sesungguhnya. Itulah disebut dengan Raudhatun min Riyadul Jannah. Nabi SAW menyebutkan, ma baina baiti wa mimbari Raudhatun min Riyadul Jannah. Di antara rumahku dan mimbarku taman di antara taman-taman surga. Karena memang Raudhah ini akan menjadi taman surga yang sesungguhnya. Dari makna yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya bisa digabungkan. Artinya itu adalah taman surga yang sesungguhnya di dunia ataupun di akhirat sana. Kenapa kita bisa mengatakan yang demikian, ikhwatul Islam? Karena hadis ini ada sambungannya. Nabi SAW menyebutkan, wa mimbari ala haudi, itu sambungan hadis ini. Ma baina baiti wa mimbari Raudhatun min Riyadul Jannah wa mimbari ala haudi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ma baina baiti wa mimbari Raudhatun min Riyadul Jannah wa mimbari ala haudi. Kita harus ingat potongan hadis yang terakhir ini, ikhwatul Islam. Wa mimbari ala haudi. Mimbar yang tadi kita ceritakan, mimbar Nabi SAW. Mimbar Nabi ini sekarang tidak ada, sudah terbakar. Karena memang Masjid Nabawi sering terjadi kebakaran di dalamnya. Dan di antara salah satu efek samping dari kebakaran tersebut, terbakarnya mimbar Nabi SAW. Sehingga kalau kita ke sana, kita tidak akan lagi menjumpai mimbar Nabi. Mimbar Nabi itu mimbar yang sederhana, terbuat dari kayu. Sehingga ketika terjadi kebakaran di Masjid Nabawi, maka mimbar ini ikut terbakar. Kemudian ikhwatul Islam, mimbar ini bukan mimbar biasa. Karena Nabi sendiri yang menyebutkan, wa mimbari ala haudi. Mimbar yang tadi dipakai oleh Nabi SAW, itu jugalah yang akan menemani Nabi SAW di telaganya. Kita tahu ikhwatul Islam, semua kita akan meninggal. Kemudian dikala kita meninggal, maka semua kita akan dibangkitkan. Dikala kita dibangkitkan, maka kita akan merasa kehausan. Dikala kita merasa kehausan, maka Nabi ternyata sudah menunggu kita di telaganya. Sebuah telaga yang sangat indah. Tidak seorang pun yang bisa meminumnya, kecuali selama-lamanya mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan setelahnya. Itu disebut dengan haudun, yaitu telaga Rasulullah SAW. Telaga yang memiliki sifat yang begitu indah. Telaga Nabi SAW yang panjang dan lebarnya sama, yaitu seolah-olah kita melakukan perjalanan selama 1 bulan. Airnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Barang siapa yang meminumnya tidak akan pernah merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Dan yang pertama kali meminumnya adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Mereka lah yang pertama kali bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Gelas untuk meminumnya terbuat dari emas. Jumlahnya sama, bahkan lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Itu merupakan di antara sifat telaga Rasulullah SAW. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, Ana faratukum alal haud, man marra alaiya syarib, wa man syariba lam yazma' abada. Aku tunggu kalian di telagaku, hai umatku. Kemudian apabila kalian berjumpa denganku di telaga tersebut, maka silahkan kalian mampir minum di sana. Wa man syarib, barang siapa yang bisa minum, tidak akan pernah merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Sehingga pertemuan kita, kalaupun kita tidak bisa berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia dalam kehidupan dunia, maka ketahuilah awal daripada perjumpaan kita
adalah di telaga Rasulullah SAW. Dan di antara bukti kasih sayang Nabi kepada umatnya, pertama kali berjumpa, Nabi menawarkan minuman yang begitu indah. Karena semua kita merasa kehausan. Makanya barang siapa yang bisa minum dari telaga Nabi, urusan yang berikutnya mahsyar, hisab, sirat, hisab lagi, baru surga atau neraka, mereka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya. Walaupun matahari didekatkan, walaupun dikumpulkan di sana lebih daripada 50.000 tahun lamanya, kita tidak akan pernah merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Bagi mereka yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di telaganya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdirinya? Nabi SAW berdiri di mimbar yang tadi Nabi SAW berdiri di mimbar yang ada di dunia. Mimbar yang tadi ada di dunia juga akan tetap menemani Nabi SAW di telaganya, sehingga Nabi SAW berada di sana melihat, membedakan umatnya, karena Nabi tahu mana umatnya, mana yang bukan umatnya. Dan Nabi juga tahu mana di antara mereka yang bisa minum dari telaga, mana di antara mereka yang tidak bisa minum. Karena ingat, tidak semua umat Nabi yang bisa minum dari telaga tersebut. Ada beberapa di antara mereka yang tidak bisa minum dari telaga Nabi, dan itu adalah awal daripada kehancuran dan kebinasaan yang akan mereka rasakan. Dan semoga kita semua bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Artinya ikhwatul Islam, ketika Nabi menunggu kita di telaganya, di mana Nabi SAW berdiri? Nabi berdiri di mimbar yang tadi biasa Nabi berdiri di mimbar yang ada di dunia. Maka itu akhir daripada sambungannya. Wa mimbari ala haudi, mimbarku berada di telagaku. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau mimbar Nabi yang sudah terbakar, hangus, sekarang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW, maka tentunya taman di antara taman-taman surga juga mudah kembali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makna yang tadi telah kita jelaskan, bahwa taman surga ini betul-betul akan menjadi taman surga yang sesungguhnya. Kemudian hadis yang berikutnya ikhwatul Islam, hadis yang berkaitan dengan Raudhah, hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW menyebutkan, inna mimbari ala tur'atin min tura'il jannah, sesungguhnya mimbarku ini akan berada di depan surga, atau akan menemani Nabi SAW di surga. Artinya apa ikhwatul Islam? Berarti Nabi SAW akan ditemani oleh mimbarnya di telaga. Nabi SAW ditemani oleh mimbarnya. Begitu juga di depan surga Nabi SAW akan ditemani oleh mimbarnya. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Kita tahu perjalanan kita yang begitu panjang. Umur kita di dunia antara 60 sampai 70 tahun sahaja. Kemudian setelahnya kita akan berpindah ke alam yang namanya alam barzakh. Kemudian di alam barzakh kita tidak tahu berapa lama kita berada di sana. Kemudian setelah alam barzakh baru ada yang namanya alam akhirat. Alam akhirat itu adalah alam keabadian. Dikala kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan berkumpul di sana 50.000 tahun lamanya. 60 tahun saja kita sudah merasa begitu lama. Apalagi kalau seandainya kita dikumpulkan di sana 50.000 tahun lamanya. Kemudian setelah kita berada 50.000 tahun lamanya, kemana kita akan menghadap? Apa yang akan kita lakukan? Kita semua mencari Nabi Adam alaihissalam. Untuk mencari Nabi Adam bukan mudah, bukan butuh waktu yang singkat, butuh waktu berpuluh-puluh tahun lamanya. Kemudian dari Nabi Adam mengatakan, cari Nuh, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Maka cari Nuh, kita mencari Nabi Nuh. Mencari Nabi Nuh butuh ribuan tahun lamanya, bukan 1 hari 2 hari. Kemudian mencari Nabi Nuh, dikala kita berjumpa dengannya, Nabi Nuh mengatakan, nafsi, nafsi, jiwaku, diriku, aku tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Cari Nabi Ibrahim, kita cari Nabi Ibrahim. Dan mencari Nabi Ibrahim puluhan tahun lamanya. Nabi Ibrahim juga tidak bisa. Kita mencari Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak bisa. Kita mencari Nabi Isa. Kemudian dikala kita mencari Nabi Isa mengatakan, nafsi, nafsi, carilah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita semuanya mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyebutkan, ana laha, ana laha. Ini adalah tugasku. Kemudian setelahnya baru ada yang namanya hisab. Itu baru mahsyar saja. Baru pencarian. Kemudian setelahnya ada hisab. Hisab itu ikhwatul Islam, ingat, tidak ada seorang jiwa kecuali setiap dari kita akan berhadapan dengan Allah satu persatu. Tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah paham apa yang kita ucapkan. Dan hisab itu ada 2. Semua mereka yang dihisab sudah pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dihisab akan diazab, karena hisab itu sendiri bagian daripada azab. Kemudian ada yang kedua, namanya arad. Arad ini ikhwatul Islam, seorang muslim atau seorang hamba dibuka amalan catatannya, kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala satu persatu, kemudian dibacakan amalan yang pernah dia lakukan mulai dari dia balik
sampai dia meninggal. Kemudian banyak amalan catatannya kebaikan, banyak juga amalan catatannya keburukan, namun lebih banyak keburukannya dibandingkan dengan kebaikannya. Kemudian setelah dibacakan, seorang hamba ini melihat ke kanan, dia ingin lari. Tapi kemana kita akan lari? Kemudian dia melihat ke kiri, dia ingin lari. Kemana dia akan lari? Kemudian dia menundukkan kepalanya, dia merasa dia akan binasa. Di saat itulah Allah menyebutkan, wahai fulan, aku tutup amalan catatanmu ini dan aku ampunkan semua dosa-dosamu. Maka itulah yang disebut dengan arad. Orang yang diarad, arad itu artinya hanya dibacakan semua amalan catatannya, kemudian ditutup oleh Allah dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan melewati hisab yang sangat mudah. Sedangkan yang namanya hisab, dibaca amalan catatannya sebagaimana dia dulu mengumbarkan aibnya, dia bangga dengan melakukan kemaksiatannya, maka Allah akan memperlihatkan apa yang pernah dia lakukan. Dan orang yang dihisab, maka pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru hisab, coba bayangkan berapa lamanya. Dan setiap manusia satu persatu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin, hisab itu hanya berkisar antara asar dengan maghrib. Bagi mereka yang tidak mukmin, baik munafikun atau kafirun, hisaban asira, itu betul-betul hisab yang sangat menghancurkan dan membinasakan mereka semua. Kemudian setelah hisab ini, ikhwatul Islam, belum lagi yang namanya sirat. Sirat itu semua mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan melewatinya. Sedangkan mereka yang tidak beriman, mereka tidak melewati sirat, karena di bawah sirat itu ada jahanam. Mereka yang tidak beriman, mereka langsung masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka yang beriman tergantung imannya. Ada di antara mereka yang melewati sirat ibarat kilat. Ada di antara mereka yang melewati sirat ibarat orang yang naik ke atas kuda. Ada di antara mereka yang berlari, ada di antara mereka yang berjalan biasa, bahkan ada di antara mereka yang merangkak, ada di antara mereka yang sudah terpisah antara daging dan kulitnya. Alaiha qatatif, karena di sirat itu bukan jalan yang mulus, ada qatatif. Qatatif itu yang pada Islam artinya ibarat besi yang dibengkokkan, sehingga apabila ada orang yang merangkak di sana, terpisah daging dan kulitnya. Ada di antara mereka yang diselamatkan oleh Allah dalam keadaan badannya sudah habis. Ada di antara mereka yang terjatuh belum diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikala dia terjatuh di bawahnya adalah jahannam. Kemudian setelah sirat, apa yang kedua? Ada lagi hisab yang kedua. Hisab itu ada dua. Hisab yang pertama sebelum sirat, hisab yang kedua setelah sirat. Hanya saja hisab yang kedua tidak ada yang masuk neraka, semuanya akan masuk dalam surga. Hisab yang kedua adalah khusus untuk membersihkan hati manusia, karena tidak boleh satupun yang masuk ke dalam surga kecuali hati mereka menjadi hati yang bersih. Kemudian di sanalah Rasulullah SAW menunggu umatnya. Nabi SAW yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga yang pertama. Karena memang Allah berpesan kepada penjaga surga, jangan dibuka surga kecuali yang pertama kali untuk Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, setelah umat Nabi yang pertama kali melewati sirat atau hisab yang kedua, maka di saat itulah mereka masuk surga dan Nabi yang mengantarkannya. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu mereka? Di mimbar yang tadi kita bicarakan. Mimbar yang tadi ada di dunia, mimbar itu pula yang ada di telaga Nabi. Mimbar yang ada di telaga Nabi, mimbar itu pula yang ada di depan surga dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya. Itulah di antara keutamaan atau bagaimana hadis-hadis yang datang tentang masalah mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mimbar yang biasa. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Rumah Nabi kita sudah tahu. Mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimbar yang selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, mimbar yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya, dan mimbar yang juga menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Dan itu merupakan di antara kemuliaan untuk mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kota Islam, ketika kita berada di kota Madinah, maka di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya adalah berziarah ke Raudhah min Riyadul Jannah, Raudhatun min Riyadul Jannah. Kemudian dikala kita berada di Raudhah, maka sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan, boleh bagi kita melakukan amal ibadah yang mana saja. Boleh kita salat, boleh kita baca Quran, boleh kita berzikir, boleh kita mengaji, boleh kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena memang selama kita berada di Raudhah, tidak ada ibadah khusus yang bisa dilakukan di dalamnya. Artinya tidak ada dikhususkan.
Mau kita sholat silahkan, mau kita berdoa silahkan, mau berzikir juga silahkan. Kecuali ikhwatul Islam, ada sebuah tiang, dan kita tahu tiang itu namanya usbuwana, karena di taman-taman surga atau di raudhah itu banyak tiangnya. Dan memang para ulama mereka sudah membahasnya ikhwatul Islam. Ada tiang yang Nabi biasanya menjadikan untuk bercerita dengan keluarganya, ada tiang yang Nabi SAW bercerita dengan tetamu, ada tiang yang Nabi SAW bercerita dengan para sahabatnya. Nah, di taman surga atau di raudhah itu tidak ada ibadah khusus yang dilakukan. Boleh kita melakukan ibadah saja, ibadah apa saja, kecuali apabila kita mendapatkan sebuah tiang yang namanya ustuwana, maka dianjurkan bagi kita untuk melakukan ibadah sholat di sana. Kalau kita mendapatkan tiang ini, maka kita akan mudah atau dianjurkan untuk sholat di sana. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kalau kita mendapatkan tiang ini. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan tiang ini? Ada syaratnya. Syaratnya tidak lain tidak bukan kalau kita bisa menjadi imam Masjid Nabawi. Karena sekarang posisinya sudah diambil oleh imam Masjid Nabawi. Artinya disitulah dulu apabila kita menjumpai tiang ini ikhwatul Islam, maka dianjurkan bagi kita sholat di sana. Karena dulu imam Masjid Nabawi mereka tidak menjadi imam di sana, menjadi imam di bagian depan, sehingga kita masih bisa berebutan untuk mendapatkan tempat ini. Namun sekarang dikala imam sudah dimundurkan, mereka berdiri di tempat dulu Nabi SAW berdiri. Ada tiang ustuwana yang apabila kita mendapatkan tiang ini dianjurkan kita salat, betul-betul dianjurkan. Namun qadarullah sudah diambil oleh Imam Masjid Nabawi. Artinya ikhwatul Islam, ibadah apa saja boleh kita lakukan di sana. Mau kita salat, mau kita zikir, mau kita baca Quran, terutama ketika kita masuk ke raudhah di waktu-waktu yang kita tidak boleh melakukan ibadah salat, maka jangan kita melakukan ibadah salat. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, karena memang ada waktu yang kita dilarang salat di sana. Sehingga dikala kita beribadah kepada Allah, semangat iya, tapi ilmu juga iya. Misalnya kita sebutkan, setelah kita salat subuh sampai syuruk matahari terbit, maka waktu ini adalah waktu di mana kita dilarang melakukan ibadah salat apabila ada di antara kaum muslimin. Mereka salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, bersama imam kaum muslimin di Masjid Nabawi. Kemudian dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia semangat. Kalau duduk daripada duduk di Masjid Nabawi, lebih bagus aku melaksanakan salat 2 rakaat atau 4 rakaat. Boleh atau tidak demikian? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Siapa yang jawab angkat tangan? Aku jawab ya. Baik, siapa? Ini yang paling tua. Silakan. Waktu yang terlarang, siapa yang melarangnya? Siapa yang melarangnya? Baik, yang lain. Tadi banyak yang angkat tangan, sekarang siapa yang melarangnya? Jawabannya mudah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu ini, silakan. Waktu ini ikhwatul Islam, waktu yang dilarang bagi kita beribadah, sehingga apabila orang beribadah di sana, jangankan mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan dosa di sana padahal dia salat. Artinya ikhwatul Islam, ibadah iya, tapi kita juga butuh ilmu di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Nah, waktu ini waktu yang kita dilarang untuk melakukan ibadah salat, kecuali kalau kita melakukan salat sunat muqayyad. Misalnya kita masuk ke Masjid Nabawi, kita salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, kemudian kita keluar, kita berwudu, batal wuduknya, kemudian kita masuk lagi. Boleh tidak kita salat? Tadi dilarang, sekarang boleh. Nah, yang mana? Boleh pada waktu ini, karena ada perbedaan antara sholat sunat mutlak dengan sholat sunat muqayyad. Kalau yang dilarang itu adalah sholat sunat mutlak, apabila ada di antara kita yang berniat duduk di Masjid Nabawi setelah dia sholat subuh sampai waktu syuruk, di antara waktu ini jangan sholat, lakukan ibadah yang lain. Begitu juga setelah asar sampai matahari terbenam, apabila ada di antara kita yang duduk setelah asar di sini, kemudian dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, jangan melakukan ibadah sholat kalau sholatnya adalah sholat sunat mutlak. Nah, adakah di antara kita yang jadwalnya ke raudhah setelah fajar dan setelah asar? Ada atau tidak? Ada. Ada sebahagian saudara kita yang jadwalnya untuk pergi ke raudhah adalah setelah asar atau setelah fajar. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau seandainya jadwalnya setelah asar dan waktu asar ini adalah waktu di mana kita dilarang melaksanakan ibadah salat, berarti dikala dia sampai di raudhah, apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan?
Banyak yang bisa dia lakukan. Salat, bolehkah dia salat di sana? Siapa yang berani jawab katanya? Apakah boleh bagi mereka? Pertanyaannya dengarkan baik-baik supaya nanti tidak salah jawabannya. Bolehkah kita salat dikala jadwal kita setelah asar masuk raudhah, kemudian kita salat di dalam raudhah? Boleh atau tidak? Silakan angkat tangan. Kita dahulukan yang tua ya. Baik, silakan. Datul masjid. Nah, pertanyaannya, kalau kita ingin masuk ke raudhah, kita masih berada di dalam masjid atau di luar masjid? Dari luar. Bagian Masjid Nabawi itu yang mana? Apakah teras di luar itu bagian Masjid Nabawi atau di luar Masjid Nabawi? Nah, berarti Masjid Nabawi sampai pintu sini atau di luar sana? Luar. Pintu sini, di pagar tidak masuk. Berarti kawan-kawan kita yang salat di sana tidak termasuk salat di Masjid Nabawi. Masuk atau tidak? Orang yang salat di luar Masjid Nabawi, di teras luar, apakah termasuk orang yang masuk ke dalam Masjid Nabawi atau tidak? Ini jawabannya bahaya nih, karena nanti marah orang di luar. Silakan masuk. Syukur ya, maaf ya Pak ya. Kita sengaja menyebutkan yang demikian ikhwatul Islam agar kita paham di mana perbedaan para ulama. Bagi kita yang mengatakan kalau bagian luar, karena Masjid Nabawi itu para ulama mereka berbeda. Masjid Nabawi itu yang bagian mana? Apakah yang bagian pintu sini atau yang bagian pagar luar di sana? Yang mana? Kalau dari pagar luar, biasanya dikala kita masuk Masjid Nabawi mendahulukan kaki kanan. Kapan kita mendahulukan kaki kanan biasanya? Di pagar luar atau di sini? Yang pertama. Yang kedua, kalau kita masuk masjid membaca doa, kapan kita baca doa? Apakah di pagar luar di sana atau di pintu sini? Kita berbicara tentang fakta yang kita lakukan. Bisa dipahami? Kalau kita mengatakan Masjid Nabawi termasuk bagian luar, maka pertama kali kita masuk pagar, ucapkan doa. Kemudian dahulukan kaki kanan. Iya atau tidak? Ya. Karena kita menganggap itu adalah bagian daripada Masjid Nabawi. Tapi biasanya jarang di antara kita yang melakukan demikian. Kita melakukan dikala kita berada di pintu sini. Iya atau tidak? Ya. Berarti kita menganggap yang di luar tidak. Artinya ikhwatul Islam tidak menjadi masalah. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan masalah raudhah. Karena memang para ulama mereka berbeda. Ada yang mengatakan Masjid Nabawi itu hanya yang bagian dalam sini saja. Ada yang juga menyebutkan, dan ini merupakan di antara pendapat yang kami lebih condong kepadanya, bagian luar pun, teras luar tersebut juga termasuk bagian daripada Masjid Nabawi. Artinya, kalau ada di antara kita yang mengambil pendapat pertama, bahwa Masjid Nabawi itu hanya di pintu sini saja, kemudian nanti kalau dia masuk raudhah, dia sudah terhitung keluar Masjid Nabawi. Bisa dipahami? Misalnya jadwalnya asar, dia sudah keluar karena memang kita antrian dari depan. Kemudian dia sudah keluar, kemudian dia masuk lagi. Boleh dia tidak sholat di sana? Boleh tidak? Boleh atau tidak? Boleh karena dia sudah keluar masjid. Tapi kalau kita menganggap bahwa Masjid Nabawi itu sampai di pagar luar, kemudian nanti kita akan masuk ke raudhah dan kita masuk dari bagian depan. Bagian depan ini, apakah masih termasuk bagian masjid atau tidak? Nah, pendapat yang kedua, masih. Kalau kita menganggap masih bagian masjid, berarti kita masih berjalan di dalam masjid. Kemudian kita masuk ke dalam raudhah dan lingkaran kita masih berada di dalam masjid. Kalau kita berada di dalam masjid, apakah kita boleh sholat? Setelah asar ini, bisa dipahami makna daripada perbedaan para ulama di sana. Kita tidak mengatakan tidak boleh, tapi itu diambil kenapa mereka berbeda di sana. Berbeda di sana karena menentukan mana yang namanya Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang mengatakan Masjid Rasulullah hanya yang bagian dalam, berarti mereka yang masuk ke raudhah setelah asar karena mereka keluar, kemudian mereka kembali masuk ke raudhah, silakan sholat di sana karena mereka sudah terhitung keluar dari Masjid Nabawi. Tapi kalau seandainya kita menganggap yang bagian depan sana masih bagian daripada Masjid Nabawi, kemudian kita jadwalnya setelah asar, maka lakukanlah ibadah yang lainnya. Seperti kita berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, atau melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga dari sinilah kita mengatakan ikhwatul Islam, ketika kita berada di raudhah, tidak ada ibadah yang dikhususkan di sana. Kalau kita bisa sholat, alhamdulillah, terutama sholat di dalam Masjid Nabawi. Kalau seandainya sholat di Masjid Nabawi saja kita mendapatkan pahala yang luar biasa, bagaimana pahala sholat di dalam raudhah? Artinya pahala ibadah raudhah atau pahala ibadah sholat adalah pahala yang luar biasa, tapi ingat waktunya.
Kalau seandainya waktu itu adalah waktu yang dilarang, maka lakukan ibadah yang lainnya. Insya Allah jelas sampai di sini ya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimahullah rahimahullah. Mungkin pembahasan kita cukupkan dulu sampai di sini. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu sudah pasti dari kami karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang silap kami dalam menyampaikannya. Dan kami hanya ingin menyebutkan ikhwatul Islam bahwa mungkin besok dan seminggu ke depannya kita tidak melakukan pengajian di sini karena rencananya yang berceramah ingin pulang kampung. Oleh karenanya ikhwatul Islam, insyaallah mungkin 7 hari ke depan kita tidak melakukan ceramah di sini. Walaupun demikian keadaannya, semoga kesempatan-kesempatan jika kita berada di masjid Rasulullah SAW adalah karena ukhuwah imaniyah yang mempersatukan kita, tidak lain tidak bukan adalah karena iman. Karena memang semua mereka yang datang ke Masjid Nabawi ada pujian dari baginda Nabi SAW. Semua mereka yang datang ke kota Madinah dipuji oleh Rasulullah SAW. Tinggal bagaimana kita mengambil pujian tersebut, kemudian kita mempertahankannya dan memperkuat pujian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bukankah Nabi SAW menyebutkan innal iman la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha? Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Ada makna isyarat, bahasa isyarat dari baginda Nabi yang mulia. Apa maknanya bahwa sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah? Karena semua mereka yang datang ke kota Madinah karena iman yang ada di dalam hatinya. Semua mereka yang datang ke kota Madinah karena imannya kepada Allah, karena cintanya kepada Rasulullah SAW, sehingga seolah-olah Nabi menyebutkan mereka yang datang ke kota Madinah adalah karena iman. Yang barat, yang dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, semua kita datang ke sini ada karena dorongan iman, dan kita disatukan karena iman. Dan semoga persatuan kita ini dikala kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kota Madinah, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bersama baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu yang selalu kami anjurkan bagi kita melakukannya adalah ikhwatul Islam, terutama selama kita berada di kota Madinah, adalah belajar agama, baca ayat-ayat Al-Quran, baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baca Al-Quran di sini tidak sama dengan baca Quran yang ada di daerah yang lainnya, bahkan tidak sama di Mekah Al-Mukarramah. Karena Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, khusus di Masjid Nabawi, kemudian mereka belajar agama Allah, belajar Al-Quran, belajar agama Allah, belajar hadis Nabi SAW, dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin mengambil semua pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika kita belajar agama di sini tidak akan pernah sama nilainya bahkan di Makkah Al-Mukarramah. Karena hadis ini adalah satu-satunya hadis yang ada di dunia, ada di Masjid Rasulullah SAW. Dengan ini pula lah Imam Malik menyebutkan di antara keutamaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Masjid Rasulullah SAW adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Semua yang datang ingin belajar agama, walaupun satu ayat yang dia baca, dia pahami maknanya, dia tahu artinya, atau satu hadis Nabi SAW, dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya selama kita berada di Masjid Nabawi, manfaatkan. Di antara salah satu yang kita manfaatkan adalah baca Quran. Alangkah indahnya kalau ada di antara kita yang ingin mengkhatamkan Al-Quran. Saya berniat, dikala saya umrah, saya ingin membaca satu hari 2 juzuk, 1 juzuk, 3 juzuk misalnya, atau 5 juz misalnya. Itu adalah di antara salah satu yang dia inginkan. Ada target yang ingin dia capai. Dan apabila dilakukan di Masjid Madinah, Masjid Rasulullah SAW, itu sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi Allah memberikan kesempatan tersebut kepada kita bersama? Maka manfaatkanlah kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di antara salah satu cara Allah memalingkan seorang hamba dan tidak suka kepada mereka, dikala mereka sudah mulai sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dikala kita sudah mulai menghabiskan waktu kita di kota Madinah dengan sajadah dan kurma muda, maka ingatlah, itu merupakan di antara bentuk Allah tidak lagi menginginkan kebaikan kepada kita. Sibukkan dengan hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Ikhwatul Islam, saudaraku muslimin, kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, orang tua kita, keluarga kita, saudara kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrur. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah berikan kemudahan, berikan kelancaran,
dan Allah selalu memberikan rezeki kepada mereka bisa beribadah di Mekah dan di Madinah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله